warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Roskerehana dengan NIM 12511701660 dari kelas 2D Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Dalam kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah deskripsi bibliografi buku dengan dosen pengampu Bu Oktareni Azrina, SIPM. Nah, sebelum kita mengetahui beberapa perbedaan dari kartu katalog versi AJR 2 dan versi RDA, kita harus tahu dulu nih apa sih AJR 2 itu. AJR 2 atau Anglo-American Cataloging Rules Second Edition diterbitkan pada tahun 1978 dan mengalami banyak revisi, sehingga revisi besar jatuh pada tahun 2002. Sehingga dalam 3 dekade itu AJR 2 menjadi pedoman utama di perpustakaan berbagai negara, termasuk banyaknya perpustakaan di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi informasi, perpustakaan mengelola beberapa koleksi digital seperti e-book, e-journal, audio, dan video, di mana kondisi itu membuat AJR 2 memiliki beberapa keterbatasan karena belum dirancang untuk lingkungan informasi digital yang semakin kompleks. Lalu berkembanglah RDA, Research Description Access, yang dikenalkan pada tahun 2010 karena RDA dirancang lebih mendeskripsikan berbagai bahan tercetak seperti buku tadi, majalah, dan surat kabar, atau katalog versi elektronik yaitu OPAC, Online Public Access Cataloging. Kita melakukan praktik membuat kartu katalog AJR 2 berdasarkan karya perorangan dan karya badan korporasi. AJR 2 itu mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama menggunakan singkatan, contoh halaman menjadi HLM, ilustrasi menjadi ILL, edisi menjadi ED. Yang kedua menggunakan tanda baca. Tanda baca itu gunanya untuk memisahkan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Contoh, garis miring untuk memisahkan daerah judul dengan nama pengarang, titik strip-strip untuk memisahkan daerah judul dengan daerah edisi, serta daerah edisi dengan daerah penerbitan. Titik 2 untuk memisahkan tempat terbit dengan nama penerbit, serta halaman dengan ilustrasi, koma, untuk memisahkan nama penerbit dengan tahun terbit, serta angka Romawi dengan jumlah halaman. Yang selanjutnya itu ada titik koma untuk memisahkan deskripsi fisik buku dengan ukuran buku. Nah, yang terakhir itu ada tanda titik untuk mengakhiri keterangan yang dipersingkat. Yang ketiga ada GMD atau General Material Designation, yaitu keterangan jenis bahan yang ditulis setelah judul buku. Nah, yang keempat itu ada AJR 2 menerapkan rule of three atau pengarang yang lebih dari 3 itu ditulis pengarang utamanya saja, lalu selanjutnya ditulis dengan kurung siku et al. Setelah praktik membuat kartu katalog RDA kemarin, ketentuannya sangat berbeda dengan AJR 2. Yang pertama, RDA itu tidak lagi memakai kata yang disingkat. Halaman tetap ditulis halaman, ilustrasi tetap ditulis ilustrasi, edisi juga ditulis edisi. Yang kedua, tidak lagi menggunakan GMD atau General Material Designation, melainkan menggunakan jenis isi, jenis media, dan jenis wadah. Yang ketiga, nama pengarang boleh dicantumkan semua yang dianggap penting sehingga informasi lebih jelas dan lebih detail. Nah, contoh di AJR ini saya menggunakan GMD teks setelah judul. Ini AJR untuk karya badan korporasi maupun karya perorangan. Nah, di RDA ini tidak menggunakan GMD setelah judul, melainkan di bawah deskripsi fisik buku menggunakan teks tanpa perantara dan volume untuk memperjelas. Pada pojok kiri atas buku merupakan nomor panggil yang terdiri dari nomor klasifikasi untuk menunjukkan subjek atau disiplin ilmu dari suatu buku. Nah, yang 3 huruf kapital itu adalah 3 huruf nama depan pengarang atau 3 huruf awal nama belakang pengarang, agar buku dengan subjek sama tersusun dengan rapi. Nah, yang B kecil itu merupakan huruf depan judul suatu buku tersebut. Nah, jadi saya simpulkan dari apa yang sudah saya paparkan
bahwa AACR2 lebih menekankan aturan katalog tradisional dengan penggunaan singkatan, GMD, dan format yang lebih ringkas. Sedangkan RDA sebaliknya, ia menggunakan standar yang lebih modern dengan informasi yang lebih lengkap, istilah yang lebih jelas, dan memperkenalkan jenis DC, jenis media, jenis wadah untuk menggambarkan sumber informasi tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.